Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami adalah kelompok 2 dari kelas IF 4708 dengan saya Fathan Arya Maulana dan rekan saya. Muhammad Irkiansyah. Kami di sini akan mempresentasikan tentang tugas besar yang telah kami lakukan atau telah kami laksanakan. Nah, di sini kami mempunyai spesifikasi, yaitu yang pertama adalah aplikasi dari data penjualan untuk sebuah perusahaan. Nah, deskripsinya, aplikasi ini digunakan oleh sales untuk menginput data pelanggan, bendahara untuk memasukkan data barang, serta pengawas gudang untuk menghitung jumlah barang yang tersedia. Nah, spesifikasinya, data pelanggan yang diinputkan berasal dari sales perusahaan. Sales dapat menginput dan menghapus pesanan pelanggan, serta menginputkan data pelanggan baru. Selanjutnya, untuk menginput user yang terbagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama ada sales, serta pengawas gudang dan bendahara, diperlukan seorang admin yang bisa menghapus, mencetak, dan menambah user. Nah, admin memiliki username dan password khusus. Di sini kami men-setting agar admin ini dia memiliki username dan password khusus, yaitu admin dan admin 123. Kemudian, spesifikasi berikutnya, aplikasi dapat mengkalkulasikan jumlah pesanan pelanggan. Yang keempat, bendahara dapat mengakses data-data penting perusahaan seperti menginput hasil barang serta mencetak total pembelian customer. Yang kelima, pengguna dapat memasukkan data username dan password untuk dapat mengakses aplikasi. Dan untuk yang keenam, ada akses untuk aplikasi terbagi menjadi 3 kategori, yaitu ada tingkat rendah, tingkat tinggi, dan tingkat sedang. Kemudian yang ke-7, bendahara termasuk ke dalam akses tingkat tinggi, yaitu golongan ketiga. Sedangkan pengawas gudang termasuk ke dalam akses tingkat sedang, yaitu golongan 2. Dan sales termasuk ke dalam akses tingkat rendah, yaitu golongan pertama. Kemudian yang ke-8, pengawas gudang bisa menjumlahkan ataupun mengurangi jumlah barang yang akan keluar maupun masuk ke dalam perusahaan. Nah, oke, di sini kita akan langsung ke codingannya. Yang pertama itu adalah ada konstanta nmax yang bernilai 2024. Kemudian ada type array dengan struct type user atau isi dari array itu ada username, password, serta golongan. Nah, kemudian di sini kita ada function login. Nah, di sini itu tuh kita harus ngecek apakah dia itu termasuk user ataupun bukan. Nah, pertama-tama jadi kita itu harus memasuk sebagai admin terlebih dahulu agar dapat menginputkan user yang lain. Nah, di sini setelah kami set, adminnya itu adalah admin dan username-nya adalah admin dan password itu adalah admin 123. Nah, apabila dia bukan admin ataupun admin 123 dengan password admin 123, maka akan masuk ke function is user atau kita itu dicek dulu apakah dia user atau bukan. Nah, oke, kemudian kita pertama-tama ke menu admin. Ini untuk Mau menu admin ya. Kita pilih ada satu ketika ingin menginputkan user. Pilihan kedua ketika Anda ingin melihat user yang aktif. Pilihan ketiga ketika Anda ingin menonaktifkan user. Pilihan keempat ketika Anda ingin pilihan kelima ketika Anda ingin keluar dari menu admin. Kemudian yang kelima ada golongan user terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada golongan user 1 adalah sales yang bertugas menginputkan penjualan. Kemudian ada golongan user kedua yaitu kepala gudang yang bertugas menginputkan barang yang keluar dari gudang maupun masuk dari gudang. Kemudian yang golongan user ketiga itu adalah bendahara yang bertugas menginputkan data dan harga barang. Oke, di sini kita masuk ke menu tambahkan user. Di sini kita akan menambahkan 4 user. Kita user pertama dengan nama Irgi, di mana passwordnya Irgi 123 dengan golongan kedua. Kemudian ada Fatan 123, passwordnya itu di golongan ketiga. Kemudian kita coba dengan Rifki. Nama Rifki dengan password Rifki 123 golongan pertama. Nah, kita coba user keempat, kita coba dengan nama yang sama. 23 dengan golongan kedua.
nama sudah terdaftar nih. Berarti kita tidak bisa menambahkan user yang sudah terdaftar. Kita coba dengan user lain. Kita coba dengan Viras, dengan password Viras 86, golongan kedua. Nah, di sini kita bisa mencetak menu username, password, dan golongan. Di sini terdapat ada 4 user, di mana di golongan pertama ada Rifki, di golongan kedua ada Irgi dan Viras, di golongan ketiga ada Fatar. Kita lanjut ke menu hapus admin, hapus user. Bentar. Oke, kita masuk ke menu hapus user ya. Karena di sini kita akan menghapus di mana golongannya itu sama. Kita coba hapus yang user Viras. Nah, setelah dihapus nih, kita coba cetak kembali, tidak muncul ya. Oke, untuk pertama-tama kita ke golongan ketiga terlebih dahulu, di mana golongan ketiga itu memiliki username sebagai Fatan dengan password Fatan 123. Nah, di sini kemudian kita masuk ke menu pertama yaitu input barang. Nah, di menu input barang ini kita ada 5 menu yaitu untuk menambahkan barang, rubah nama ataupun harga barang, hapus data barang, serta cetak daftar barang. Oke, yang pertama kita inputkan dulu untuk tambahan barang. Misal kita akan menginputkan 3 buah barang, yaitu yang pertama adalah kecap. Nah, dengan harga beli satuannya itu adalah 3.500, kemudian harga jualnya itu kita 5.000. Nah, yang kedua itu adalah saus. Nah, saus ini harga harga belinya kita buat 5.000 dengan harga jual 5.500. Dan terakhir yaitu ada misal kita tulis eh, Citato dengan harga satuannya 2.000, kita jual seharga 3.000. Oke, kemudian kita cek apakah daftar barangnya telah tersedia. Kita coba cetak satu sesuai dengan kita coba cetak 3 terlebih dahulu. Nah, di sini ada kecap, saus, dan citato secara berurutan sesuai dengan apa yang kita masukkan tadi. Kemudian kita cetak yang pertama sesuai dengan harga jual. Nah, kita cetak apakah harga jualnya itu terlalu membesar ataupun mengecil. Kita coba membesar, yaitu kita lihat untuk harga jualnya itu terurut membesar, yaitu 3.000, 5.000, dan 5.500. Kemudian untuk nama serta nama serta harga belinya mengikuti. Nah, kemudian kita cetak harga jual itu untuk mengecil. Nah, yaitu 5.500, 5.000, serta 3.000 ya, atau kebalikan dari yang tadi di atas. Nah, kemudian kita kembali dari harga jual ini, kita coba dengan harga beli. Nah, yang harga beli ini kita coba juga untuk terurut membesar. Yang terurut membesar, jadi harga belinya itu 2.000, 5.500, serta 5.000. Kemudian kita cetak lagi, harga jual itu terurut mengecil. Nah, kita cek harga harga jual itu terurut mengecil dari 5.000, 3.500, serta 2.000. Nah, kita exit. Kemudian kita exit juga. Nah, kemudian kita coba hapus salah satu dari barang tersebut. Yang pertama yang coba kita hapus yaitu Citato. Nah, yang kita hapus yaitu Citato. Kita coba, nah, barang Citato telah dihapuskan. Berarti Citato ini udah nggak ada di daftar kita lagi. Kita cek lagi, cetak. Kita cetak biasa aja agar mudah. Nah, kemudian saus dan kecap doang yang tersedia. Berarti Citato tersebut telah dihapuskan. Kemudian kita coba untuk merubah si si harga ataupun nama barang. Pertama kita coba rubah untuk nama barangnya. Tadi kan nama barang yang akan diganti kita tulis kecap. Kita kita ketikkan kecap. Nah, kita mau ganti kecap ini dengan apa? Kita misal ganti dengan kecap ABC gitu. Nah, ternyata nama barang telah diganti katanya. Oke, kita cek apakah benar telah diganti. Nah, kemudian yang barang yang tersedia itu adalah saus dan kecap ABC. Nah, kemudian kita coba untuk merubah jumlah, merubah jumlah barang ataupun harga jual dan harga beli. Nah, yang pertama kita coba rubah harga jualnya. Yang tadi itu kecap ABC, kita rubah untuk harga jualnya itu menjadi 9.000. Nah,
harga jual dari produk kecap ABC telah diganti menjadi 9.000. Kemudian kita cek lagi apakah benar telah diganti. Nah, harga jual dari kecap ABC telah diganti menjadi 9.000. Menu dari input barang ini sudah dijelaskan semua. Kita kembali. Nah, kemudian kita untuk total pendapatan cetak pembelian itu kita terlebih dahulu harus ke menu sales ataupun menu gudang gitu. Nah, oke. Kemudian kita coba untuk tadi kan kita sudah ada 2 barang ya. Kita tambahkan lagi 2 barang. Kita coba masukkan yang pertama Citato dengan harga belinya itu 3.000, harga belinya 6.000, kita jual seharga 8.900 serta satu lagi yaitu Kitela. Kitela dengan harga belinya itu 2.500, kita jual 5.600. Nah, kita cetak lagi, kita cek apakah mereka sudah tersorting atau belum. Udah terdaftar atau belum. Nah, oke, kemudian mereka sudah terdaftar. Oke, kemudian selanjutnya untuk kita ngecek ada dua menu lagi yaitu total pendapatan sesuai cetak pembelian. Nah, di sini kita perlu terlebih dahulu ke menu sales serta menu dari kepala gudang. Nah, maka dari itu akan saya serahkan untuk login selanjutnya kepada rekan saya yaitu Irgi. Oke, terima kasih Fatan. Dan kini kita ke login dulu dengan menggunakan username Irgi123 untuk masuk kepada menu gudang. Nah, di sini ada 3 menu, yaitu tambahkan barang masuk gudang, tambahkan barang keluar gudang, dan juga cetak stok gudang. Kita pilih menu ke-1 terlebih dahulu untuk memasukkan barang yang masuk ke gudang. Kita masukkan banyak produk yang diinginkan, kita 4 saja, di mana nama barang pertama yaitu ada saus. Dengan jumlah barang ada 4.000 stok. Kemudian kita ada kecap ABC. Kita jumlah barangnya itu 3.000. Kemudian kita ada Citato dengan jumlah barang 2.500. Kemudian ada Kitela dengan jumlah barang 4.500. Habis itu kita masuk ke cetak stok gudang dulu untuk mengecek apakah barangnya tersedia apa tidak. Nah, ternyata barang tersebut sudah tercetak dengan saus berjumlah 4.000, kecap ABC berjumlah 3.000, Citato berjumlah 2.500, dan Kitela berjumlah 4.500. Kita ambil contoh jika ada pembeli ingin membeli stok dari gudang sebanyak 500. Kita coba ke menu kedua. Berapa banyak produk yang akan kita keluarkan dari gudang? Kita coba 3 saja ya. Dengan barang saus, kita keluarkan sebanyak 500. Kita berhasil mengeluarkan 500 saus dari gudang. Kemudian ada Kitela. Kita coba keluarkan sebanyak 2.000. Nah, berhasil dikeluarkan. Kemudian kita ada Citato. Kita coba keluarkan 3.000. Karena hanya tersisa stoknya hanya 2.000, kita coba ke cetak stok gudang lagi untuk mengecek. Nah, jumlah Citato berjumlah 0. Karena Citato hanya 2.500, jadi kita hanya bisa mengirimkan sejumlah 2.500 saja. Dan 500-nya kita tidak bisa mengirimkan lebih lanjut. Dan kita Kitela juga kita mengalami pengurangan sebanyak 2.000, asalnya dari 4.500 menjadi 2.500. Kemudian ada saus yang asalnya 4.000 menjadi 3.500. Oke, kita masuk ke exit dan kita coba login ke menu golongan pertama dengan username Rifki dan password Rifki123. Nah, bagian ini akan dijelaskan oleh Fatan.
Oke, terima kasih kepada Irgi. Oke, kemudian ini ada menu sales. Yang pertama itu adalah tambahkan penjualan, cetak slide penjualan, serta yang ketiga adalah exit dari menu sales. Oke, kita coba yang pertama. Kita di sini akan menginputkan dua pembeli. Untuk yang pertama, nama pembelinya itu Atila. Nah, dia akan membeli dua barang, yaitu saus dengan harga dengan jumlah barang 560 dan juga kecap ABC dengan dengan jumlah barang 340. Nah, kemudian apakah Atila yang mengganti atau menambah barangnya? Kita jawab terlebih dahulu tidak. Kemudian ada yang pembeli kedua yaitu Zaki. Nah, Zaki ingin membeli dua barang juga yaitu Kitela sebanyak 23 serta Citato sebanyak 790. Nah, apakah Zaki ingin menambah atau mengurangi barang? Kita jawab terlebih dahulu tidak. Oke, kemudian kita cetak. Untuk yang pertama kita cetak Atila. Nah, Atila itu membeli saus serta kecap ABC sebanyak 560 dan 340 dengan harga satuan yang didapatkan oleh Atila itu 5.500 untuk saus dan 7.000 untuk kecap. Seperti yang setelah kita input tadi pada bendahara. Nah, dengan total Atila harus mengeluarkan sebanyak total harga tersebut untuk membeli barang. Nah, kemudian kita coba cetak untuk yang Zaki. Zaki di sini membeli Skitela serta Citato dengan total harga yaitu yang terdapat di total ini. Nah, kemudian kita coba untuk tambahkan pembelian inputkan kita coba Atila ini mau merubah sesuatu gitu. Kita masukkan kembali Atila. Nah, Atila kita misal tambahkan dia membeli satu barang. Oke, inputkan nama dan jumlah barangnya yaitu misal Atila ingin nambah Citato dengan jumlah 56. Apakah Atila ini ada yang diganti atau iya? Misal kita di sini case-nya itu Atila itu ingin menambahkan Kitela. Kita coba tambahkan satu. Di sini ketika menentukan jumlah tambahan, tambahan tidak boleh kurang dari satu, yaitu jadi minimal ketika ingin menambahkan sesuatu yaitu satu. Nah, kita masukkan Kitela dengan banyak 567. Nah, apakah ada ini ganti lagi? Kita coba tidak. Kita coba cetak untuk yang Atila. Nah, jadi Atila di sini membeli saus, kecap ABC, Citato, serta Kitela dengan jumlah total harga yang telah dijumlahkan dari keempat tersebut. Nah, kemudian kita ingin menghapus satu dari Atila ini. Kita coba masukin Atila. Kita masukkan jumlah barang yang akan dibeli satu. Yaitu kita coba inputkan kembali saus dengan jumlah 35. Nah, apakah ada yang diganti? Ya. Kita coba ganti ke jumlah produk. Yang pertama kita hapus. Kita hapus saus. Nah, di sini barang saus telah dihapuskan. Tapi apakah ini tuh saus yang pertama atau saus yang terakhir kita inputkan? Kita bisa cek kembali untuk Atila. Nah, karena di sini menggunakan insertion sort, yang menggunakan selection sort, maka yang dihapus adalah saus yang pertama. Nah, kemudian kita ingin misal merubah jumlah saus serta menghapus saus yang terakhir serta menambahkan kembali saus yang tadi yang awal gitu atau kita banyakin lagi sausnya. Ini kan cuma beli 35. Oke, kita coba Atila. Ya nih beli saus lagi sebanyak 560. Nah, apakah iya? Kita coba ganti jumlah produk, kita hapus produk yaitu saus. Nah, kemudian kita cek lagi ya. Apakah ada tambahan? Kita tidak, kita coba ganti. Kita coba ganti untuk jumlah barang dari kita semisal kita ganti jumlah barang dari kecap ABC. Yang tadinya kecap ABC itu Atila itu membeli sebanyak 340, kita rubah jadi 789. Kita ganti 789. Nah, oke, kemudian kita coba tidak ada yang mau ditambah kembali, kita cetak untuk Atila, yaitu, nah maka kecap ABC ini akan diganti dengan 789, maka harganya akan terupdate, serta saus yang tadi kita hapus, kemudian kita tambahkan kembali saus yang baru. Oke, nah di sini kan sudah terupdate juga untuk total dari Atila, kemudian karena menu-menu dari menu sales ini telah kita
demokan. Kemudian kita akan mencoba yang untuk melihat total pendapatan dari perusahaan atau total omset dari perusahaan. Yaitu kita masuk kembali ke pendapatan dengan pasal-pasal 123. Nah, kita cetak pendapatan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Irgi. Oke, kita masuk ke golongan ketiga lagi dengan username Fatan dengan password Fatan 123. Kemudian kita pilih menu kedua yaitu total pendapatan. Nah, kita masuk ke menu kedua yaitu total pendapatan. Nah, ini jumlah pendapatan, total pendapatan perusahaan ini kita gabungkan dari pembelian total Attila dan juga Jaki. Kemudian kita ada cetak pembelian. Nah, kita di sini memiliki dua menu, yaitu ada pembelian nama terurut dan juga pembelian berdasarkan nama. Kita coba ke menu ke satu terlebih dahulu. Nah, ini berdasarkan nama terurut, di mana secara ascending nama terurut ini. Kita coba ke menu kedua. Tuliskan nama yang akan dicetak, kita coba Attila. Oke, untuk fungsi kedua ini kita menggunakan binary search di mana Attila kita masukkan mendapatkan output Attila dan jumlah pembeliannya. Kita coba lagi menu 2. Kita coba input Jaki. Nah, kita keluar nih Jaki dengan output Jaki dan jumlah pembeliannya. Itu menggunakan kita binary search ya. Kita exit. Mungkin ini kayaknya sudah beres ya. Saya kembalikan kepada Fatan untuk penutupan. Oke, mungkin cukup sekian dari kami untuk menutup program. Kita ketik 2 untuk exit, maka programnya akan selesai dan seluruh data yang tersimpan tadi akan terhapus. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.